Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun teman-teman start video ini, semoga dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar bersama. Sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Oktara Mandani dengan NIM 24070200082 dari program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Nah, kita juga akan membahas nih mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tanpa berlama-lama, kita langsung next aja ke tujuan. Nah, tujuan kita belajar materi hari ini itu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara manusia dengan teknologi. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu Society 5.0. Yang ketiga, mengetahui apa itu revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak apa saja yang dihadirkan dikarenakan perkembangan teknologi, baik secara dampak positif maupun negatifnya. Next, kita langsung ke revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu apa sih? Revolusi industri 4.0 itu fase terbaru dari revolusi industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan dan industri. Nah, ini merupakan keberlanjutan dari revolusi industri sebelumnya dan dikenal juga sebagai era transformasi digital. Tujuan dari revolusi industri 4.0 itu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, menurunkan biaya produksi. Dan yang terakhir, untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih cepat dan fleksibel. Lalu kita akan membahas mengenai ciri-ciri atau jenis-jenis yang ada di uh, perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama ada automatisasi dan robotika, yaitu penggunaan mesin dan robot cerdas untuk menggantikan atau mendukung pekerjaan manusia. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini adalah perangkat yang saling terhubung melalui internet. Contohnya smart home, mobil otonom, dan mesin pabrik pintar. Yang ketiga ada artificial intelligence atau AI. Nah, kita udah nggak asing ya dengan kata-kata AI ini. Nah, AI itu mesin yang bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan tersendiri. Contohnya aja chatbot, ChatGPT, rekomendasi YouTube, deteksi wajah, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, ada big data dan analitik. Nah, big data dan analitik ini yaitu pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang besar untuk mengambil keputusan secara cepat. Yang terakhir ada cyber physical system, yaitu sistem yang menggabungkan antara komponen fisik dengan komponen digital. Salah satu contohnya yaitu pabrik pintar. Nah, tantangan yang kita hadapi di era revolusi industri 4.0 ini yang pertama, hilangnya beberapa jenis pekerjaan karena otomatisasi. Yang kedua, ada kesenjangan keterampilan atau skill gap antara satu orang dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah masalah etika, keamanan data, dan privacy. Lalu kita lanjut untuk membahas mengenai Society 5.0. Nah, Society 5.0 itu adalah masyarakat super cerdas gitu, yang mengintegrasikan dunia fisik dan dunia digital untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan robotika itu cuma hanya untuk efisiensi, tapi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, society itu sekarang kan udah 5.0 ya. Nah, sebelum-sebelumnya tuh masih ada tuh society 1.0. Itu kayak masyarakat berburu dan meramu. Society 2.0 itu masyarakat agraris. Society 3.0 itu masyarakat industri. Society 4.0 itu masyarakat informasi atau internet dan digital. Dan sekarang, di era sekarang, itu kita society 5.0, yaitu masyarakat super cerdas yang menggabungkan antara manusia dengan teknologi.
Nah, tujuan dari Society 5.0 itu yang pertama, mengatasi masalah sosial seperti penuaan populasi, terus perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, mengedepankan human-centered innovation atau teknologi untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Nah, tantangan dari Society 5.0 itu juga pastinya ada teman-teman. Yang pertama, itu perlunya literasi digital kepada masyarakat luas. Yang kedua, etika penggunaan AI dan data. Dan yang terakhir adalah kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu juga punya masyarakat terpencil gitu. Jadi kesenjangan akses teknologi di Indonesia itu kurang merata. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi Society 5.0. Nah, lanjut, kita masuk ke ciri-ciri atau jenis-jenis yang ada di Society 5.0. Yang pertama ada Smart City, yaitu kota yang dikelola dengan data dan AI untuk efisiensi transportasi, keamanan, dan layanan publik. Yang kedua ada telemedicine, yaitu layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi. Yang ketiga, ada e-government, yaitu pelayanan publik digital yang efisien dan transparan. Dan yang terakhir, ada mobil otonom, yaitu kendaraan yang bisa menyetir sendiri untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Nah, jadi kita udah bahas nih mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sekarang kita akan membahas mengenai dampaknya. Dampak yang pertama kita akan bahas dari dampak positifnya dulu ya. Nah, dampak positifnya itu yang pertama memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat. Contohnya aja kayak misal asisten virtual dan chatbot. Lalu ada juga Google Search atau Google Translate atau Google Scan. Lalu juga ada aplikasi kesehatan digital. Itu contohnya kayak Halodoc. Oke, next itu ada lagi yang namanya sistem informasi akademik atau e-learning. Ya, seperti yang kita tahu kan gara-gara zaman COVID ya, semua mulai dari universitas, SMA, SMP, SD, bahkan TK pun ada sistem e-learningnya gitu. Jadi pembelajaran jarak jauh. Lalu ada aplikasi transportasi online dan aplikasi pesan makanan. Nah, ini untuk anak-anak kos ini sangat-sangat membantu ya adanya dua aplikasi yang terakhir ini, aplikasi transportasi online dan aplikasi pesan makanan. Next, yang kedua, dampak positifnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi. Yang pertama, adanya pelatihan digital dari pemerintah atau swasta. Yang kedua, adanya sistem manajemen kinerja berbasis teknologi. Dan yang terakhir, adanya program magang digital, yang dimana nantinya akan menghasilkan sebuah sertifikasi yang sangat bermanfaat gitu untuk kita bisa mendaftar kerja gitu untuk jabatan lebih tinggi. Next, dampak positif yang terakhir itu adanya media massa yang berbasis digital. Yang pertama ada portal berita online. Nah, ini kita bisa tahu nih kegiatan atau peristiwa apa yang terjadi misal di Pulau Kalimantan, padahal kita sedang di Jawa. Jadi sangat-sangat memudahkan kita untuk mengetahui kejadian-kejadian apa aja yang terjadi di Indonesia, bahkan di mancanegara. Yang kedua, adanya media sosial sebagai platform informasi. Nah, media sosial ini juga sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi TikTok, Instagram itu sangat-sangat tinggi sekarang peminatnya karena biasanya anak-anak muda suka banget nih main media sosial. Nah, di media sosial ini juga sangat cepat pergerakan informasinya. Bahkan kadang di berita pun belum muncul, di media sosial itu sudah muncul gitu. Dan yang terakhir ada media televisi yang go digital atau streaming. Nah, dengan adanya aplikasi ini ya teman-teman, misal nih jam 10 pagi kita kerja, padahal jam 10 pagi tayangan TV kita tuh lagi kita suka banget. Nah, itu biasanya ada juga media televisi yang menyediakan seperti layanan ulang. Sorry, tayangan ulang. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi kita bisa tetap menonton
tontonan kesukaan kita di jam setelah kita bekerja. Juga ada streaming. Nah, nih biasanya cowok-cowok buat main nonton bola pakai streaming itu sangat-sangat memudahkan lah. Oke, next. Nah, selain dampak positif, pastinya ada dampak negatifnya nih teman-teman. Dan dampak negatif yang pertama itu adanya pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Nah, pelanggaran hak cipta ini merugikan produsen dan juga konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk aslinya. Yang kedua, ada kejahatan cyber. Nah, kejahatan ini teman-teman dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya pembajakan kartu kredit, penipuan online, penyebaran hoax, itu juga termasuk ke dalam kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini juga bisa apa ya, terjadi lintas negara dan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kita. Dan seringkali kejahatan cyber ini tuh sulit untuk dibuktikan secara hukum. Yang terakhir ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Nah, maraknya pornografi, perjudian, hingga penipuan online ini merupakan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat sulit ditangani. Ketiga hal tersebut itu sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi komunikasi itu tersendiri. Nah, sementara untuk penipuan, banyak sekali oknum yang menyalahgunakan teknologi ini untuk menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Nah, kesimpulan dari materi hari ini itu dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Tapi dengan adanya kemajuan ini jangan sampai membuat kita tuh terlena gitu dengan teknologi. Kehadiran teknologi yang seharusnya itu mempermudah pekerjaan kita, malah kita gunakan untuk menyingkat atau menginstankan semua pekerjaan. Jadi kita serahkan semuanya ke teknologi. Itu jangan ya teman-teman. Jangan sampai kita terkalahkan oleh teknologi. Oke? Okay? Jadi kita um, harus menggunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya karena apabila teknologi itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, pasti kenikmatan-kenikmatan atau dampak-dampak positif itu pasti lebih banyak kita rasakan lagi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa drop di kolom komentar. Terima kasih sudah mau belajar bersama pada hari ini. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan, selalu sehat, dan selalu lancar kuliahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semuanya.